Oke teman-teman, balik lagi di pembelajaran Java. Kali ini kita akan membuat atau menghitung bilangan ganjil ya. Membuat sebuah program untuk mencetak bilangan ganjil. Oke, seperti biasa kita buka di One Compiler. Ini salah satu aplikasi online yang bisa digunakan untuk pengetesan secara langsung program Java. Kita hapus dulu untuk standar inputnya. Dan ini seperti biasa, di dalam program Java itu ada satu kelas yang akan dideskripsikan melalui sebuah metode. Oke, di sini ada, kita buat dulu hello world, apakah tercetak, kita ya masuk berarti ya. Nah, yang pertama uh, kita garis bawah dulu di sini, kita kasih komentar cetak bilangan ganjil. Dengan inputan user ya. Inputan usernya kita ambil dari sini. Bilangannya kita batasi saja dari 1 sampai 10. Berarti bilangan ganjil dari 1 sampai 10 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Yang pertama kita mempunyai sebuah kelas yang saya kasih nama dengan odd, yaitu ganjil. Di mana dalam kelas ini ada sebuah metode yang dikasih nama method main, yaitu untuk mendeklarasikan hasilnya nanti programnya akan seperti apa. Nah, kita buat dulu sebuah metode. Sebenarnya ada dua cara sih, ada secara langsung direct tanpa membuat metode atau dengan memanggil metode. Nah, ini tergantung dari kegunaan atau fleksibilitas dari program tersebut. Kita buat untuk yang sederhana. Yang pertama itu kita langsung ngambil dari standar input ini ya, dari user ini. Nah, kita batasi dulu angka yang akan diambil itu sampai mana. Tadi kita batasi ya, dari 1 sampai 10. Kita scan terlebih dahulu memakai scanner. Nah, scanner ini nanti akan mengambil input dari user. Kita kasih nama variabelnya itu scan, new scanner. Jangan lupa ditambah sistem, .in, dan titik koma. Yang kedua, jangan lupa kita deklarasikan bahwa yang di input itu adalah integer, number. Sama dengan scan, dot next, in. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Nah, ada shortcut untuk kita ngerun secara langsung. Kita lihat ada control dan enter. Jadi kita hanya cukup tekan tombol control dan juga enter. Oke, masuk ya, berarti benar. Ini angkanya 10. Nah, cara yang paling mudah itu dengan menggunakan perulangan for. Di sini tinggal kita ketik saja for. Ini pakai snippet aja ya teman-teman. Di sini bisa diklik atau bisa dipakai tab. Jadi teman-teman tinggal pakai tab aja, misalnya for, langsung tekan tab, nah, langsung jadi ya template-nya. Kita kasih integer i sama dengan 0, i kurang dari apa nih? Kurang dari number ya, karena ini batasannya. I++, jangan lupa karena ini sebuah function, kita kasih kurung awal.
Nah, ini pasti akan mencetak satu angka sampai angka ke-10. Karena kita mendeklarasikannya sampai dengan ya ini kurang dari, berarti sampai 10 nanti perulangannya. Nah, pastikan kalau seperti ini yang dicetaknya hanya angka deretannya saja. Nah, kita coba ya. Kita masukkan. Nah, ini yang muncul hanya deretan dari 0 sampai 9. Nah, bagaimana cara kita mengambil angka ganjil yang ada di deretan angka tersebut? Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Kita buat sebuah pengkondisian menggunakan if. If I sama if I modulus ya, 2 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Jika si I-nya ini hasil baginya adalah 2, jadi hasil bagi si I tersebut adalah 2, bukan 1 atau bukan 0. Nah, hasilnya itu harus 0 karena habis gitu ya. Jadi habis dibagi bilangan itu sendiri berarti 0. Nah, ini untuk operator ya. Nanti kalian baca-baca aja untuk operator ada tuh. Ini artinya sama dengan si tipe datanya. Kalau di sini tipe integer maka harus sama-sama integer di sininya 0. Jadi cara bacanya adalah jika I modulus 2 artinya jika I dibagi 2 atau dibagi bilangan itu sendiri adalah hasilnya 0. Nah, maka kita print saja di sini. Yang di printnya apa? Ya si I-nya tersebut. Ditambah, kita kasih keterangan aja ya, ganjil. Oke, coba kita cek ya, Ctrl Enter. Nah, tuh udah muncul ya. Oh, genap. Maaf, ini genap ya. Harusnya 1 ya. Nah, tuh. Tinggal kita print line saja. Di sini jangan print, tapi print line. Nah, tuh. Sudah ya. Berarti cara yang pertama untuk menghitung atau untuk menemukan bilangan ganjil dalam sebuah deret angka itu seperti ini. Jadi ingat ya, ini kuncinya. Kuncinya di pengkondisian if I modulus 2 sama dengan 1. Yang artinya jika si angka yang diiterasikan itu hasil bagi 2 sama dengan 1, ya berarti masih ada nih, masih ada sisa. Itu masih ada sisa 1, ya berarti itu masuk ke dalam bilangan ganjil. Kalau misalnya habis dibagi bilangan itu sendiri atau dibagi 2, nah itu berarti masuknya ke bilangan genap. Nah, ini kan nggak bisa nih, 9 dibagi 2, nggak bisa tuh. Berarti ada sisa, itu 3,5. Nah, begitupun 5 ya, 5 dibagi 2, 2,5 gitu. Jadi nggak habis dibagi bilangan itu sendiri, nggak nol, nggak bulat gitu. Oke. Cara yang kedua, ini cara yang pertama. Kita blok aja. Cara yang kedua kita memakai metode ya, karena metode ini biasanya digunakan dalam pemrograman agar bisa dipanggil di beberapa kelas gitu ya. Jadi nggak hanya di kelas out saja. Caranya sama, bikin dulu public static void, kita bikin num out. Nah, ini sudah ada ya. Nah, tinggal kita masukkan saja ini nih. Cara yang tadi, cara yang pertama ini, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita
uh, deklarasikan seperti ini, kita coba ya, apakah ini akan muncul atau tidak. Nah, ini tentunya tidak akan muncul ya. Kenapa? Nah, ini ada, lihat. Di sini ada keterangan bahwa simbol number itu nggak ketemu tuh. Apa tuh? Nggak dideklarasikan. Nah, makanya simbol itu kan ada di sini ya. Itu kan integer ya. Itu variabel number itu kan integer yang diambil dari inputan yang ada di sini nih, inputan user. Oleh sebab itu, si metode numout ini harus dikasih parameter, yaitu integer input. Boleh atau integer number dah. Nah, jadi cara bacanya seperti ini. Metode numout yang mempunyai parameter number, nah nanti parameter numbernya itu dimasukkan ke dalam perulangan ini. Nah, perulangan ini nanti harus mencetak nih, harus mencetak bilangan ganjilnya. Nah, bagaimana cara kita bisa memanggil si numout ini? Nah, berarti kita harus mengambil si numout ini, dipanggil dulu nih. Numout, nah seperti ini. Oh, kita buat dulu kelasnya ya. Out, ini untuk memanggil kelas out, kita panggil 6 sama dengan out on new out, kelas new out. Nah, baru kita panggil di sini 6. Sebentar, ini pasti ada yang salah. Oh, ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini ternyata si inputan ini, atau oh iya bisa gini ya. Nah, sama aja. Nah, jadi gini ya, jadi nggak perlu dideklarasikan lagi si kelasnya. Jadi cara bacanya seperti ini teman-teman. Public static void main ini yang mempunyai parameter string dan juga argumen, ini yang akan mencetak ke output ini. Nah, apa yang akan dicetak oleh si public void main ini? Yang pertama, dia itu kan mengambil standar input yang ada di user dengan menggunakan scanner, lalu dimasukkan scanner tersebut ke dalam variabel number, yaitu berupa integer. Nah, variabel yang dimasukkan oleh user, yaitu yang angka 10 ini, dimasukkan ke dalam parameter yang berisi metode. Nah, parameter ini kan ada metodenya nih. Metodenya dari mana? Dari num ini. Nah, ini harus sinkron. Si numout ini kan mempunyai parameter juga. Nah, iya makanya si numout yang dipanggil di sini adalah numout yang ini, metode ini. Nah, si parameter yang dimasukkan, jadi istilahnya gini, angka yang dimasukkan oleh user 10 itu sudah tersimpan di sini. Nah, di variabel number ini dimasukkan ke dalam parameter numout. Nah, parameter numout yang mana? Yang ada di metode numout ini. Yang ini parameternya. Jadi angka 10 ini dimasukkan ke sini. Barulah si metode ini menjalankan sebuah perulangan dengan menggunakan for
dan juga if. Nanti akan mencetak si perulangannya yang dikondisikan ini, dikondisikan ganjil, ditambah dengan string ganjil. Akhirnya seperti ini. Bagaimana kita rubah menjadi 100? Tinggal kita run saja. Nah, tuh muncul. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu saja mungkin cara yang kedua untuk menemukan angka bilangan ganjil pada inputan user. Terima kasih.